على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini bisa kembali berkumpul di Majlis Ar-Raudhah di aula baru yang belum jadi. Sambil saya informasikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada, walaupun aulanya ini belum jadi, bangunannya belum jadi, tanahnya belum lunas, hutangnya ya masih ada, tapi kita pakai ya, kita pakai biar berkah, biar manfaat. Nah, untuk antum yang berada dimanapun, jika ingin ikut andil untuk majelis ini, maka bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Ya, mudah-mudahan tampak di layar monitor. Nah, ini saya operasikan sendiri sambil ngajar ya, mudah-mudahan barokah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama belajar satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita semua untuk tidak minta sabar. Ya, tidak minta sabar, dan jangan ngajarin orang minta sabar. Maksudnya jangan minta sabar bagaimana? Ya kalau memang faktanya nyatanya sehat-sehat saja, ya jangan minta sabar. Oh, nggak ada hujan, nggak ada angin, kok doa minta sabar? Itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala marra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi rajulin wa huwa yaqul. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan melewati seorang pria yang sedang berdoa, Allahumma inni as'aluka sabra. Ya Allah, aku minta kepadamu kesabaran. Dari hadis ini nanti ada banyak ilmu ya. Saya lanjutkan dulu bacanya. Faqala, maka mendengar seseorang mengucapkan Allahumma inni as'aluka sabra, faqala qad sa'altal bala fasalillahil afiyah. Kata Nabi Muhammad SAW, kamu baru saja minta dapat bencana. Kamu baru saja minta dapat musibah. Kamu baru saja minta bencana, baru saja minta musibah. Ya, seharusnya kamu mengucapkan minta sama Allah al-afiyah, minta sama Allah selamat, sehat, selamat. Al-afiyah, afiyah itu artinya selamat, artinya sehat, tergantung konteks kalimatnya. Nah, sebelum dilanjutkan, yuk kita bahas ini dulu. Pertama, sahabat tadi atau orang tadi yang ditemui Nabi Muhammad SAW, doanya dengan suara keras. Doanya dengan suara keras, karena kalau pelan nggak akan terdengar. Jadi ini juga dalil boleh orang itu doa keras ke keras. Ya, dalil bahwasanya doa keras-keras itu diizinkan dan pada kondisi tertentu dianjurkan doa. Kemudian yang kedua, kalau melihat ada orang yang salah, sementara kita dipandang orang yang alim, kita dipandang sebagai orang yang mengerti dan dihargai dan dihormati oleh orang tersebut, kalau memang kondisinya seperti itu, ingatkan langsung. Benarkan ya, dandani, jangan dibiarkan saja, kasih tahu kalau kita didengarkan. Nah, kalau kita nggak didengarkan, kasih tahu tapi pakai cara yang kira-kira tidak menimbulkan hal yang buruk. Kadang-kadang ada orang tuh kalau kita yang kasih tahu marah,
Kalau kita yang kasih tahu tersinggung. Misalnya ibu-ibu yang gimana sama suaminya, dikasih tahu sama suaminya, itu ngajimu salah, rupamu gitu salah. Masya Allah, galaknya. Wah, ini naudzubillah min dzalik gitu ya. Ya, mungkin ada oknum entah di jagat raya bagian mana, wallahu a'lam. Ada lagi yang rada halus, ya, agak halus. Balas suaminya itu agak halus dengan mengatakan, orang kok sukanya nyalah-nyalahin orang. Padahal salah benar, tapi dibetulkan suaminya enggak mau. Maka kalau suaminya tahu punya istri model begitu, atau istrinya tahu punya suami model begitu, sementara kita punya ilmu yang benar, kalau ternyata yang bersangkutan salah, ya diniati untuk dibenarkan, tapi yang enggak usah terang-terangan. Dalam kasus ini, sahabat dengan Nabi Muhammad SAW, ya tentunya sahabat dikasih tahu Nabi, ya senangnya luar biasa. Dikasih tahu orang lain saja senang, apalagi yang ngasih tahu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dengar sahabatnya baca doa salah. Nah, di sini juga kebebasan berdoa. Orang itu boleh doa dengan doa apapun, sakarepmu, terserah. Yang penting doanya yang baik. Tetapi kalau meniru Nabi, meniru Rasul sallallahu wasallam alaihim ajmain, para nabi dan para rasul, maka itu lebih baik. Meniru doanya para wali, maka itu lebih baik dibanding ngarang sendiri. Ya, ngarang sendiri nanti tambah-tambah salah seperti ini tadi ya. Doanya salah, tapi dibenarkan. Bukan doanya salah, tapi doanya nanti jadinya nggak bagus gitu loh ya, untuk dirinya. Ya Allah, beri aku kesabaran. Maka Nabi mengatakan, jangan seperti itu. Kalau kamu begitu berarti kamu lagi minta dapat musibah. Lah wong nggak ada apa-apa kok minta sabar. Kecuali kalau kasusnya memang sudah kena musibah. Kena musibah misalnya sakit berat, ya Allah beri aku kesabaran menghadapi musibah ini, betul. Tapi tidak ada hujan, tidak ada angin, ngarang doa mintanya sabar. Sama Rasul dialihkan pada doa yang lebih bagus, yaitu apa? Mintalah kepada Allah al-afiyah. Minta sama Allah al-afiyah. Ya alimas sirri minna la tahtiki satra anna wa'afina wa kullana haitsu kunna. Itu kan ya alimas sirri minna la tahtiki satra anna wa'afina wa'fu anna. Itu namanya minta afiyah. Ya, besok pagi insyaallah kita Maulid Simtuduror di sini jam 6:30 pagi. Lagunya diantaranya itu ya alimas sirri minna la tahtiki satra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Minta sama Allah al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, itu kan minta al-afiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi namanya sehat wal afiyah. Kalau namanya sehat wal afiyah enggak minta afiyah itu ya aneh. Itu harus sering-sering minta afiyah walaupun dirinya sudah afiyah. Lanjut. Kasal talbala fasalillah afiyah. Qala wa marra bi rajulin yaqul ya dzal jalali wal ikram. Qala qad istujiba lak. Fasal. Kemudian lewat lagi Nabi SAW mendengar seseorang berdoa ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ulang-ulangi begitu. Maka Nabi SAW menyatakan, Nabi Muhammad SAW menyatakan, kamu dalam hadis ini sudah dikabulkan doamu. Qad istujiba lak. Apa yang kamu minta sudah dikabulkan sama Allah Ta'ala. Fasal, maka minta saja apapun. Di sinilah ulama mengatakan ya dzal jalali wal ikram, ini termasuk ismullahil a'zam. Kalau mau doa depannya itu setelah bismillah alhamdulillah sholawat, depannya itu minta apapun insya Allah pasti dikasih sama Allah Ta'ala. Nah, makanya kalau doa nyebut asmaul husna ya dzal jalali wal ikram. Coba semuanya ya dzal jalali wal ikram.
Ya Dzal Jalali wal Ikram. Lunaskan hutang Habib Novel. Nggak pakai repot, nggak pakai susah, datang rezeki berlimpah dari segala arah, membawa bahagia dunia hingga jannah. Begitu juga bagi yang mengucapkan amin, amin. Gitu kan enak ya. Nyebutnya itu di hati ya seneng gitu kan ya. Jangan dikit-dikit sambat ngeluh mumet utangnya akeh. Ya utang akeh itu tinggal angkat tangan doa, kemudian usaha yang bisa dilakukan. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bahkan dikatakan tahtanya Balqis itu dipindah oleh muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan mengucapkan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bisa pindah itu tahta Balqis sekejap mata. Jadi kalau saya mau pindah Mas Aldi itu ya, wah, ngucap Ya Dzal Jalali wal Ikram terus tak kongkong pindah gitu. Kalau makom saya baru di situ ya. Tapi ada muridnya Nabi Sulaiman waliullah waktu suruh pindah tahtanya Balqis ya Ratu Balqis, sekejap mata sampai apa yang dibaca Ya Dzal Jalali wal Ikram. Makanya kalau dijadikan zikir betul, wirid betul, ya akan jadi sesuatu. Yang dipanggil Allah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Duhai Allah yang punya keagungan dan maha mulia. Fasal, maka mintalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa marra bi rajulin yaqul Allahumma inni as'aluka tamama ni'mah. Qala ya ibna Adam atadri ma tamam ni'mah? Qala da'watun da'awtu biha arju biha al-khair. Qala fa inna tamam ni'mah fawzun minan nar wa dukhulul jannah. Qala abi law lam yarwil Jurairiyu illa hadzal hadits kan. Dikatakan setelah itu Nabi SAW melewati seseorang, orang tadi berdoa, Ya Allah aku minta nikmat yang sempurna, aku minta kesempurnaan nikmat. Maka pada saat itu Rasul berkata, hei anak Adam, tahu tidak kamu nikmat yang sempurna itu yang seperti apa? Kesempurnaan nikmat itu yang seperti apa? Qal da'watun da'autu biha arju bihal khair. Ya doa yang saya baca tadi itu, dengan baca doa itu saya berharap dapat kebaikan dengan minta nikmat yang sempurna. Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, nikmat yang sempurna adalah fauzun minan nar, selamat dari siksa api neraka, sukses tidak masuk neraka. Ya, sukses tidak masuk neraka. Itu nikmat yang paling sempurna. Setelah itu wadukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Jadi orang yang nikmatnya sempurna itu kalau dia nggak masuk neraka dan bisa masuk surga. Ini beberapa hadis yang tadi saya baca, ada banyak ilmu di antaranya. Nah, saya mengajak ibu-ibu dan pemirsa dimanapun antum berada ya, untuk mengamalkannya. Yang pertama, jangan dikit-dikit minta sabar. Tidak ada masalah kok minta sabar. Baru nikah sudah doanya, Ya Allah beri aku kesabaran menghadapi suamiku. Itu berarti minta suami yang galak berarti ya. Betul ya? Jadi kita minta selamat saja, Ya Allah beri aku afiah apapun kondisinya. Nah, al-afiah ini maknanya luas. Salah satunya hakikatnya afiah adalah selamat dunia akhirat, itu afiah. Makanya kadang ada orang yang protes, Ustaz, Yai, Habib, Guru, saya udah doa minta afiah, minta sehat, kok sakit-sakitan terus? Dijawab sama ulama tadi, afiahmu dalam sakitmu. Afiahmu dalam sakitmu. Gara-gara kamu sakit, kamu nggak keluar, kalau keluar kamu maksiat. Gara-gara kamu sakit, dosamu dihapuskan, dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajatmu di surga naik. Afiahmu pada sakitmu. Yai, Guru, Ustaz, kok saya doa minta afiah selamat tapi kok dipecat dari kantor? Maka dijawab, keluar kantormu itu afiah buat kamu. Mungkin kamu kalau masih di kantor, ya kamu berbuat maksiat dengan teman sejawat. Mungkin kalau kamu masih di kantor,
gajinya itu ada yang nggak pas buat kamu dari pekerjaanmu, maka itu jadi keburukan dunia akhirat untukmu. Ya mungkin kamu dengan keluar dari kantor dapat pekerjaan yang jauh lebih baik, pekerjaan yang lebih berkah, lebih manfaat. Itu artinya afiah, selamat dalam arti yang sebenarnya. Makanya jangan kita kemudian mengatakan, saya udah minta afiah tetap sakit kok ya. Nah, artinya afiah selamat bukan menurut kita, tapi selamat dalam pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus kita minta afiah dalam arti selamat zahir dan selamat batin. Namanya juga kita manusia. Tapi kalau sampai sudah minta afiah kok masih sakit-sakitan, udah minta afiah kok rezekinya masih seret dan lain sebagainya, maka artikan afiahku yang itu. Mungkin kalau duitnya banyak jadi sombong. Ya duitnya banyak jadi sombong. Badannya sehat, Masya Allah maksiatnya kuat. Badannya sehat, maksiatnya kuat. Ikhwani rahimakumullah.